friend to answer the question of the audience ya. Now we have correlational design ya. Dari katanya saja correlation, dari kata relation, hubungan. Ya, jadi beda dengan yang tadi eksperimental itu mencari cause and effect. Kalau ini murni cuman relation and prediction. Ya, jadi dia cuman murni mengetahui ya dan memprediksi. Ya, ini lebih gampang daripada eksperimental sebenarnya. Ya, sayang kalian tidak ada yang tertarik. Misalnya hubungan menggunakan antara sosial media dan kemampuan writing di dalam kelas. Cuman itu aja, tidak ada treatment, tidak ada harus datang ke kelas ngajarin, enggak. Sangat sederhana sekali. Ya, jadi misalnya hubungan antara penggunaan aplikasi Duolingo dan kemampuan berbahasa Inggris dalam kelas. Cuman tahu saja karena dia tidak boleh mengintervensi. Dia tidak boleh mengganggu objek penelitian. Jadi kita murni kasih mungkin kuesioner, tes misalnya. Bisa seperti itu saja. Kalau untuk S1 boleh dua variabel saja. Kalau S2 minimal 4 variabel S2. Kalau S3 6 variabel. Ya, makanya temannya Miss Badria itu 8 dia variabelnya. Jadi dia mencari hubungan antara faktor belajar dengan ada 8 variabel seperti itu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Nadia ya bentuknya. Dan enaknya correlational ini sudah ada template-nya. Jadi kalau hasil tesnya menjorok ke atas, dia positif. Kalau dia ke bawah, dia negatif. Kalau dia tidak berbentuk, ada no correlation, ya, atau dia bentuk U terbalik atau U, ya, itu ada template-nya semua. Enak ya. Jadi ini penelitian correlational, lebih sederhana ketimbang eksperimental. Ya, kalau masih ada yang ingin cita-cita berubah, boleh. Lebih enak correlation. Ya, kuanti dong. Ya, dia tetap kuanti. Jadi tetap ada independent variable dan ada dependent variable. Ya, misalnya tadi judulnya di buku tadi ya, pengaruh jumlah waktu rata-rata menggunakan sosial media dengan kecemasan, depresi. Semakin tinggi main HP di sosial media, semakin tinggi depresinya. Positif berarti hubungannya, ya. Atau kalian kan semakin lama menggunakan sosial media dengan semakin tinggi kalian flexing misalnya. Ya, bisa cari hubungannya itu. Tapi karena ini bukan bahasa Inggris nggak mungkin judul itu ya kan. Jadi judul kalian mungkin bisa kalian pakaikan itu adalah penggunaan sosial media untuk writing misalnya. Ada hubungannya, hubungan penggunaan sosial media. Kalau saya ada mahasiswa sekarang saya pengen kalian itu pakai thread. Tahu thread? Itu enak betul kalau untuk mau ngajar writing, critical thinking itu perlu. Ya, saya baru kemarin 2 hari sudah download thread. Lebih bermanfaat ini daripada TikTok saya bilang. TikTok banyaklah tidak bergunanya, tapi kalau thread ternyata lebih nambah ilmu saya. Makanya kalau mau meneliti ya hubungan antara penggunaan aplikasi thread terhadap kemampuan logical thinking, critical thinking, writing boleh ya hubungannya. Jadi enak correlational itu lebih sederhana daripada eksperimental dan dia tidak ada treatment sama sekali. Dan waktunya biasanya lebih singkat. Kalian cuma datang ke populasi atau sampel, ambil data, sudah langsung analisis. Gitu saja ya. Nah, di dalam penelitian ini, ya penelitian ini itu tadi seperti yang di awal, dia cuman fungsinya itu cuman dua, ya, to see the relationship atau to predict, untuk memprediksi. Oh, berarti ternyata ada hubungannya loh antara ini misalnya. Cuman dua itu fungsinya. Nah, ada dua jenis desain di dalam correlational design. Ada explanatory design, itu adalah correlational design di mana peneliti itu tertarik untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel. Menjelaskan dari kata explanatory tadi, explain ya. Dan kemudian di dalam yang kedua itu ada namanya prediction design ya. Jadi di mana peneliti ingin memprediksi outcome-nya nanti seperti apa.
Ya, outcome-nya seperti apa. Nah, ini cuma dua jenis inilah kalau di dalam correlational design, ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini, ya, kalian itu boleh sebagai peneliti menghubungkan dua atau lebih, ya. Kalau satu tidak ada hubungan, jelas. Jadi harus dua minimal. Kemudian, kalian itu enaknya pakai datanya itu sekali ambil saja. Sekali datang, ambil data, analisis. Ya, ini keuntungannya, ya. Kemudian, ya, kalian juga bisa cukup misalnya mengambil seluruh angkatan ini saja atau seluruh anak bahasa Inggris UIGM dijadikan sumber penelitian. Boleh, ya. Jadi enaknya seperti itu atau mau dibagi beberapa kelompok juga boleh, ya. Jadi ini adalah penelitian correlational. Nah, nanti pada akhirnya kalian itu cuman di bab empatnya itu cuman menjelaskan bentuk scatter plotnya tadi, ya. Apakah dia ada hubungannya atau tidak. Kalau dia positif ada hubungannya, sudah ada template-nya. Bentuknya kanan atas, kiri bawah misalnya, ya. Jadi sudah ditentukan, ya. Kalau prediction juga sama. Ya, kalian bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan populasi yang sama dalam sekali ambil saja boleh. Yaitu keuntungan menggunakan correlational. Nah, namun, ya, correlational ini karena dia lebih sederhana, makanya dia punya template sendiri, saya bilang. Pertama itu template untuk data presentation-nya. Makanya dia menggunakan khusus menggunakan scatter plot sama matriz saja. Scatter plot itu yang titik-titik-titik tadi, ya. Yang mana tadi? Ah, ini. Ya. Di betul kan? Scatter plot. Oh, ini yang pertama. Ya, ini kan angkanya kan. Ini datanya seperti ambil saja. Kuesioner kami 11 jam. Datanya sudah sekalian diambil. Kemudian kira-kira ada kuesioner kedua tentang depresi. Oh, ternyata setelah itu keluar angkanya. Ini. Dia tidak hubungan, tinggal masukkan ke dalam nama aplikasinya. Kalau nggak salah ada nama aplikasi yang lebih bagus lagi, bukan SFS. Itu tinggal masuk. Nanti langsung dibuat yang ini. Ya. Nah, kalau ini ada yang positif, ya. Karena box yang positif. Kalau dia mengarah ke kanan atas, berarti ada hubungan nanti. Kalau dia ke bawah, berarti tidak ada hubungan. Ya, ntar ya saya ini masih itu ya. Ntar, saya masih rekaman ternyata ya. Eh, Wait. Hmm. Nah, kemudian ya, jadi dia cuma sudah ditentukan ya, scatter plot dan matrices ya, matris ya. Nah, ini sudah ditentukan seperti ini. Jadi enaknya sudah ada. Ya, jadi nilai kalian itu nanti sudah tahu apakah dia punya korelasi positif atau tidak. Makanya research question-nya itu adalah is there any correlation? Nah, itu kalau kalian kan is there any significant? Kalau dia is there any correlation? Ini ya hubungan, ya. Nah, kemudian ya ada juga yang bentuknya metrik. Ya, metrik juga boleh. Ya, yang correlation metrik yang kayak gini bisa. Ya, tergantung variabelnya ada berapa. Coba lihat ada nggak Nadia masukin tabel 11.1 yang metrik tadi, metrik. Nah, ini ya. Nah, ini coba lihat. 6. Mana yang ya. Ini kalau untuk S2 4, S3 minimal 6. Jadi nanti kalau ada cita-cita hubungan menggunakan aplikasi trend untuk belajar writing, berpikir kritis, bla 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 bla, tambahin aja variabelnya banyak-banyak. Maka kelihatan nanti mana yang memiliki positif korelasi, mana yang tidak. Jadi dia cuma untuk tahu dan memprediksi saja, ya. Nah, kemudian ketika dia punya sudah bentuk, bentuk yang tadi ya, mana bentuk yang positif negatif, ya. Nah, yang ini ya, ini kurvi linear. Ada kurvi linear positif, ada kurvi linear negatif, ya. Jadi ini tergantung dengan posisi orang-orang yang menjawab itu penelitian dia nanti.
Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya namanya dia cuma sekali dan tidak ada treatment. Ketika anak-anak itu menjawab harus benar-benar diperhatikan dia jawab berdasarkan dia sendiri. Kan kadang kita ngisi kuesioner kan pengen cepat saja kan. Bla, 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 bla. Nah, ini yang sering ganggu datanya. Makanya harus benar-benar diperhatikan baik-baik. Ada yang dia tidak tahu langsung dijawab, dijelasin seperti itu, ya. Nah, ini lebih sederhana ya. Kalau saya di penelitian kuantitatif saya lebih suka ini, ya, lebih tidak ribet daripada experimental research, ya. Nah, nanti gimana cara analisisnya? Cara analisisnya itu ada namanya partial correlation, mencari salah satu, dan ada yang paling sering namanya bivariate correlation. Bivariate itu maksudnya variabel lebih dari satu, lebih dari dua, ya. Jadi dia bisa dilihat di situ nanti dan semuanya sudah dalam bentuk otomatis dalam statistik seperti itu ya. Dan ada juga multiple regression. Dan semuanya itu lengkap ya. Semuanya itu sudah lengkap di dalam aplikasi. Saya lupa nama aplikasi yang terbaru itu apa.